Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku semua yang berbahagia. Kali ini bertemu lagi dengan Pak Miftah. Secara daring Pak Miftah akan memberikan materi kepada anak-anak semua. Anak-anak bisa belajar dari rumah, mencatat semua keterangan-keterangan Pak Guru yang akan disampaikan. Tapi sebelumnya anak-anak, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Pak Guru memimpin berdoa, anak-anak menirukan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Terima kasih, semoga dengan doa tersebut kita diberikan kemudahan dan kefahaman ya. Ya, Pak Miftah akan menampilkan slide, anak-anak bisa menyimak dan mencatat poin-poin yang penting ya. Anak-anakku semua yang berbahagia, Pak Miftah sudah menampilkan slide awal dari materi yang akan kita pelajari selama daring ini ya anak-anak. Baik, cukup jelas ya tulisan yang Pak Miftah tampilkan. Anak-anak, di pertemuan ini Pak Miftah akan menjelaskan tentang salah satu sikap dari aku anak soleh. Salah satu sikap perangai anak soleh ya, yakni tentang perilaku amanah. Kalau minggu lalu anak-anak mempelajari tentang sikap jujur, kali ini Pak Miftah akan menjelaskan tentang perilaku amanah. Nah, sebelum lebih jauh lagi, paling tidak anak-anak kita ada 5 poin yang akan Pak Miftah sampaikan. Yang pertama adalah di bab pendahuluan. Di pendahuluan ini Pak Miftah akan menampilkan cuplikan video tentang perilaku amanah. Kemudian yang kedua tentang pengertian. Diharapkan nanti anak-anak setelah mendengar penjelasan Pak Guru, anak-anak paham apa sih pengertian atau makna dari perilaku amanah. Lalu yang ketiga yaitu ciri-ciri perilaku amanah. Juga diharapkan anak-anak nanti paham ciri-cirinya. Lalu yang keempat, manfaatnya. Jadi amanah ini ternyata memiliki manfaat untuk kita loh. Dan yang terakhir, Pak Miftah akan menyimpulkan keseluruhan dari apa yang Pak Miftah tampilkan pada kesempatan kali ini. Baik, langsung saja anak-anak, sambil anak-anak menyimak dari rumah, pastikan mencatat setiap poin yang penting dari video ini ya. Yang pertama, ya ini tentang pendahuluan. Jadi anak-anak tadi Pak Miftah disampaikan di awal bahwa amanah adalah salah satu perilaku terpuji, gambaran dari anak soleh ya. Jadi supaya lebih paham, berikut ini Pak Miftah akan memutarkan video. Simak baik-baik videonya, kira-kira dari video tersebut menceritakan tentang apa dan juga apakah ada hubungannya dengan materi yang Pak Miftah sampaikan ya. Nah, siap untuk melihat video? Silahkan untuk disimak videonya. Ini amplop tagihan koran bulan lalu. Tumben, Bunda lama, hampir 1 jam belum pulang dari pasar. Ah, enak sekali kalau panas-panas gini makan es krim. Fatih, tumben kamu nggak beli. Pak Supri, tunggu. Tadi gak sekalian beli.
Bagaimana jika Bunda tahu uangnya aku belikan es krim? Aha, aku punya ide. Hei Fatih, apa ada titipan untukku? Wah, enak sekali. Makan es krim sendirian, nggak bagi-bagi nih. Iya maaf, tadi cuma beli 1, kamu telat. Titipan uang koran ada. Kok kurang 10.000 sih? Boleh aku minta tolong? Tolong apa? Kekurangan uangnya aku bayar besok. Tapi kamu jangan bilang Bunda ya kalau uangnya kurang. Tadi uangnya dipakai beli es krim cuma 10.000, nggak banyak. Gak mau. Kamu tidak amanah. Ibumu menitipkan uang buat bayar koran. Walau cuma 10.000, tetap saja kamu pakai uang tanpa izin. Bahkan meminta aku berbohong pada ibumu. Ya soalnya aku ingin sekali makan es, tapi nggak punya uang. Besok kalau dikasih uang saku pasti aku ganti. Gak, aku gak mau diajak bohong. Dalam Al-Quran juga disebutkan, kalau dikasih amanah harus dijaga dengan baik. Gak boleh khianat. Fik, maaf ya, aku memang salah. Harusnya nggak boleh begini. Insya Allah, aku akan ganti begitu dapat uang saku. Kalau Bunda marah, biar ku tanggung sendiri, karena tidak bisa menjaga titipan. Nah, begitu dong. Ini Fatih yang ku kenal. Fatih yang amanah menjaga titipan. Ya, gimana Nana? Sudah melihat videonya? Ada hubungannya enggak dengan materi yang Pak Miftah sampaikan? Ada ya. Jadi di video tadi dikisahkan ada seorang anak yang mendapatkan amanah dari orang tuanya untuk menyimpan uang atau untuk memberikan uang untuk membeli koran. Ternyata uang tersebut dipakai untuk beli es krim. Wah, nggak amanah berarti ya? Iya, karena tadi godaannya ternyata sangat berat. Karena waktu itu lagi panas banget cuacanya. Kemudian lihat temannya ada yang beli es krim, jadi pengen juga. Nah, jadi itu anak tadi nggak amanah ya. Meskipun di akhir video kemudian bertaubat dan menyesali perbuatannya, tapi dapat kita lihat bahwa gambaran perilaku amanah ternyata ada di sekitar kita ya. Nah, kira-kira dari video tadi bisa nggak ya kita simpulkan tentang makna dari amanah itu sendiri? Ya, ada yang tahu? Baik, Pak Miftah sampaikan ya, bahwa amanah adalah salah satu sifat wajib Rasul. Di samping ada sifat sidik, amanah, tabligh, ada juga fatonah ya. Dan secara istilah amanah ini bisa anak-anak pahami sebagai istilah dapat dipercaya. Jadi amanah artinya dapat dipercaya. Oke? Paham ya? Ya, jika paham lanjut ke bagian berikutnya. Ya, bahwa setiap rasul, sekali lagi Pak Miftah tekankan, setiap rasul adalah manusia yang pasti dapat dipercaya. Setiap ucapan dan perbuatan para rasul ini pasti semuanya jujur, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Jadi amanah harus seperti yang ditampilkan oleh Rasul anak-anak. Karena Rasul adalah panutan kita dalam setiap perilaku dalam kehidupan sehari-hari. Lalu apa yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul pasti juga akan disampaikan secara utuh kepada umatnya. Tidak ada yang ditambah dan tidak ada bagian yang dikurangi. Allah mewahyukan apa, maka itulah yang Rasul wahyukan. Paham ya anak-anak ya? Nah, selanjutnya ciri-ciri amanah. Tentunya amanah ini memiliki ciri-ciri ya anak-anak. Pastikan bahwa ciri-ciri tersebut ternyata ada dalam diri kalian semua ya. Nah, apa saja sih ciri-cirinya? Yang pertama, bertanggung jawab. Anak yang amanah pasti bertanggung jawab. Misalnya, kamu ditunjuk oleh bu guru jadi ketua kelas, maka kamu harus bertanggung jawab untuk memimpin ketertiban kelas.
Lalu yang kedua, dapat menjaga rahasia. Baik, anak yang amanah tentunya bisa menjaga rahasia ya. Misalnya ada temanmu memberitahumu tentang rahasia kehidupannya, hanya kamu yang dikasih tahu misalnya, maka kamu harus menjaga rahasia tersebut, jangan sampai kamu bocorkan ke orang lain. Oke? Nah, yang ketiga, senantiasa jujur. Orang yang amanah dimanapun berada, sendiri maupun banyak orang, pasti selalu jujur. Begitu ya. Lalu yang keempat, tidak suka menambah ataupun mengurangi cerita. Jadi itulah ciri-ciri orang yang amanah. Dan Pak Guru yakin semua anak-anakku yang hebat ini pasti memiliki ciri-ciri tersebut. Amin Allahumma amin. Lanjut. Nabi Muhammad SAW anak-anak ini menerapkan amanah dalam 3 hal selama hidupnya. Tentunya 3 hal ini juga harus kita contoh. 3 hal itu apa aja sih? Yang pertama, menjaga amanah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, menjaga amanah kepada orang lain. Dan yang ketiga, menjaga amanah terhadap diri sendiri. Tuh, ada 3 ya. Diingat-ingat. Yang pertama, amanah kepada Allah. Yang kedua, amanah kepada orang lain. Yang ketiga, amanah terhadap diri sendiri. Paham ya? Anak-anakku semua yang berbahagia, kita pahami lebih detail lagi. Yang pertama tentang amanah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya apa aja sih? Yang pertama, itu menjalankan segala perintah Allah. Yang kedua, di samping menjalankan juga kita harus menjauhi segala yang dilarang atau diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, melaksanakan sholat 5 waktu, puasa, zakat, dan lain-lain sebagainya, yang semuanya bentuknya adalah ibadah. Begitu ya. Jadi ada banyak sekali contohnya, anak-anak bisa menambahkan lebih banyak lagi di buku catatanmu. Bisa dari buku sumber yang lainnya, anak-anak untuk menambah contohnya. Lalu yang kedua, perilaku amanah kepada orang lain. Contohnya apa aja sih? Nah, Pak Miftah akan menyampaikan 3 hal. Yang pertama, menjaga titipan barang orang lain. Yang kedua, menyampaikan surat atau berita dari orang lain. Yang ketiga, mengantarkan makanan titipan orang lain. Nah, itu semuanya yang berkaitan dengan orang lain, anak-anak. Jadi kalau kita menerima apapun itu amanahnya, baik itu berupa titipan, surat, makanan, atau uang sekalipun, harus kita sampaikan dengan baik. Jangan sampai kita tidak bertanggung jawab. Begitu ya? Setuju? Sepakat? Mantap. Lanjut. Yang terakhir ya, ini perilaku amanah kepada diri sendiri. Ini macamnya juga ada 3 ya. Yang pertama, menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua, belajar dengan rajin. Dan yang ketiga, berusaha mencapai cita-cita. Pak Miftah jelaskan dulu ya. Menjaga kesehatan tubuh ternyata itu adalah salah satu contoh amanah terhadap diri sendiri, anak-anak. Misalnya ya, saat ini kita masih dalam pandemi, ada COVID-19, di mana saat kita keluar rumah, belajar di sekolah, harus selalu memakai masker. Nah, memakai masker, anak-anak, itu adalah salah satu wujud amanah terhadap diri sendiri. Wujud usaha untuk menjaga kesehatan tubuh kita biar terhindar dari virus. Begitu ya. Kemudian, belajar dengan rajin. Misalnya, meskipun belajar daring dari rumah, anak-anak tetap harus rajin mengerjakan tugas sendiri dan jangan mengandalkan bantuan orang tua. Dan kemudian berusaha mencapai cita-cita juga salah satu bentuk amanah terhadap diri sendiri, bahwa pasti setiap orang memiliki cita-cita kan? Mungkin kamu ada yang pengen jadi dokter, pengen jadi guru seperti Pak Guru, atau mungkin pengen jadi seniman. Wah, keren ya. Itu pun semuanya bisa kalau anak berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, anak-anak, amanah ini tentu memiliki manfaat ya. Tentunya lebih detail lagi, yang pertama salah satu manfaatnya adalah tidak dituntut di dunia atau di akhirat. Karena apa? Misalnya, orang yang senantiasa menjalankan sholat sebagai wujud amanah kepada Allah, tentu di akhirat tidak akan dituntut dan tidak akan dihukum. Begitu juga saat kamu di dunia,
Misalnya kamu punya jabatan dan kamu nggak korupsi sebagai pemimpin jabatan misalnya, maka kamu pun tidak akan dituntut di dunia, nggak ditangkap KPK, ya nggak? Nah, lalu yang kedua manfaatnya adalah mendapat kepercayaan. Kalau kamu terbiasa amanah, pasti orang-orang akan percaya kepada kamu. Kalau mau nitipin sesuatu, pasti ke kamu karena kamu terkenal dengan amanahnya. Amin. Lalu yang ketiga, menjadi pribadi yang berwibawa. Orang yang amanah pasti pribadinya berwibawa, bertanggung jawab, dan selalu menghargai orang lain ya. Kemudian yang keempat, terhindar dari perbuatan dosa. Ini pasti, orang yang amanah pasti jauh dari dosa. Lalu yang kelima ya, termasuk golongan orang yang berakal. Karena orang yang berakal pasti tidak akan pernah memain-mainkan amanah. Dan yang terakhir, memiliki banyak teman. Wah, ini yang paling asik ya. Kita kalau amanah pasti banyak teman. Gak mungkin mereka menjauhi kita karena kita orangnya asik gitu gak? Iya dong. Nah, kesimpulannya Pak Miftah akan menyampaikan yang pertama bahwa amanah itu artinya dapat dipercaya. Lalu bahwa amanah ini adalah salah satu sifat Nabi, sifat wajib Nabi ya. Seorang Nabi pasti amanah. Dan tentunya masih banyak kesimpulan-kesimpulan lainnya ya. Nah, coba anak-anak lengkapi kesimpulan ini di buku tulismu dari apa yang tadi Pak Miftah sampaikan. Pak Miftah baru menyampaikan 2 hal kesimpulannya. Silakan anak-anak lengkapi dan tuliskan di buku tulis. Pastikan kamu sudah memperhatikan dengan baik ya. Ya anak-anak, gimana penjelasan dari Pak Miftah, bisa diterima dengan baik? Semoga apa yang Pak Miftah sampaikan tadi bisa memberikan kefahaman untuk anak-anak ya, dan bisa membantu anak-anak belajar di rumah. Oh iya, jangan lupa bagi anak-anak yang mau mengumpulkan tugas, silahkan bisa foto hasil pekerjaannya dan kumpulkan upload di Google Classroom kelas 4. Terima kasih dari Pak Miftah atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Apabila banyak kekurangannya, Pak Miftah mohon maaf ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.